sejahtera untuk semuanya. Kembali lagi dalam YouTube channel Ramla Official. Untuk kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari sahabat Ram. Sebelumnya untuk sahabat Ram yang sedang menonton, untuk terus dukung channel YouTube kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Ditunggu ya. Terima kasih sahabat Ram yang sudah mensubscribe, dan kita akan lanjut ke materi, ke pembahasan kita minggu ini. Sebelumnya di sini sudah ada Bang Ram. Ya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat-sehat pengacara. Sehat. Untuk minggu ini kita dapat pertanyaan yang lagi panas Bang, yang lagi hits, yang lagi luar biasa nih. Informasinya sedang ditunggu-tunggu. Iya. Ini mengenai Habib Rizik, Pak. Masya Allah. Ini ada pertanyaan dari sahabat Ram yang memang sangat update. Iya. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Saya mau tanya mengenai kasus yang sedang ramai dibicarakan. Apakah kasus Habib Rizik ini sudah memenuhi unsur pasal-pasal yang disangkakan oleh kepolisian? Ada yang mengatakan pasal 160, ada yang mengatakan pasal undang-undang mengenai tentang karantina. Yang mana sebenarnya kasus ini? Baik pemirsa, terima kasih telah bertanya kepada Ramla Official berkaitan tentang peristiwa yang sama-sama kita ketahui yang saat ini menjadi headline dan pembicaraan di seluruh media, baik media cetak maupun media elektronik, bahkan di seluruh sivitas masyarakat, baik di tingkat lapisan bawah, menengah, ke atas. Hal ini lagi diperbincangkan terkait dengan pertanyaan pemirsa tadi, apakah layak, apakah memenuhi unsur diterapkannya pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada Habib Rizik atas kegiatan yang dilakukan setibanya beliau Habib Rizik ke Indonesia, yakni kegiatan pelaksanaan Maulid Nabi dan sekaligus kegiatan pernikahan anaknya yang dilakukan di rumah kediaman Habib Rizik di Petamburan, Jakarta Pusat. Sebelum kita menyimpulkan, maka kita harus membaca pasal yang tertera di dalam pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kesempatan ini kita rujukannya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Susilo, terbitan Politia Bogor. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menerangkan pasal 160 yang berbunyi, barang siapa di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan, atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan, dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Dari pasal ini ada 3 unsur yang harus terpenuhi sehingga dakwaan nantinya dugaan tuduhan terhadap Habib Rizik telah memenuhi unsur pasal 160. Yang pertama adalah adanya kegiatan menghasut. Menghasut ini lebih kepada kesengajaan untuk tidak mematuhi kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam rangka untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Kalau di dalam kegiatan
tadi kedua kegiatan itu ada bukti aktif Habib Rizik menghasut untuk tidak mematuhi pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, maka unsur pertama itu akan terpenuhi. Tapi kalau tidak ada aktivitas menghasut orang-orang untuk tidak mematuhi pencegahan COVID-19, maka unsur pertama tidak terpenuhi. Nah, itu dia. Yang kedua adalah bukti penghasutan ini harus nyata. Nyata itu aktif kepada seseorang yang didugakan. Ya, ini adalah bentuk lisan maupun tulisan. Bukti tulisan dan lisan bisa dalam bentuk instruksi ataupun himbauan atau surat biasa yang intinya di dalam surat tersebut tidak lagi menghiraukan atau tidak lagi menerapkan instruksi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka pencegahan COVID-19. Artinya dengan secara sadar melakukan menyampaikan pernyataan secara lisan maupun tulisan bahwa apa yang diprogramkan, apa yang dicanangkan, apa yang dilaksanakan pemerintah dalam pencegahan COVID-19 itu dihiraukan atau ditiadakan oleh yang bersangkutan. Kalau ini ada dilakukan, maka dapat memenuhi unsur kedua. Yang ketiga, yang paling penting, unsur pokoknya adalah di depan umum. Kalau kegiatan kedua tadi sama-sama kita ketahui kegiatannya yang menguras banyak energi umat, dihadiri oleh ribuan masyarakat, dihadiri oleh seluruh pencinta Habib Rizik yang sama-sama kita ketahui berasal dari beberapa daerah khusus untuk menghadiri penyelenggaraan kegiatan Maulid Nabi dan pernikahan anaknya Habib Rizik. Pastinya ini kegiatan di depan umum. Kalau poin ketiga, saya kira ini sudah memenuhi unsur di depan umum. Tinggal nanti harus dibuktikan sama-sama baik penyidik maupun kuasa hukumnya Habib Rizik, apakah poin pertama dan poin kedua itu terpenuhi. Yang pertama ada bukti aktif dan sadar menghasut. Harus dua hal tadi inilah yang harus sama-sama dibuktikan oleh baik penyidik maupun penasihat hukumnya Habib Rizik. Apakah unsur menghasut itu ada dilakukan oleh Habib Rizik, artinya menghasut tidak mematuhi protokol COVID-19. Artinya pada saat kegiatan di depan umum itu Habib Rizik menyampaikan kepada seluruh peserta yang hadir untuk tidak lagi mematuhi protokol kesehatan. Kalau ini dapat terpenuhi, maka penyidik dapat melakukan penuntutan. Yang kedua, apakah secara nyata hasutan ini dilakukan oleh Habib Rizik? Jadi harus aktif dari orang yang didakwakan pasal 160. Artinya Habib Rizik sendiri. Di dalam kegiatan di depan umum itu Habib Rizik telah menyampaikan baik lisan maupun secara tulisan tentang tidak mematuhi protokol kesehatan. Kalau ini ada terpenuhi dalam kegiatan yang dimaksud, maka unsur-unsur 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi. Tapi kita tidak bisa lebih jauh memberikan kesimpulan karena kita tidak masuk di posisi sebagai kuasa hukum.
dan juga bukan sebagai penyidik. Nah, sehingga kita tidak mengetahui peristiwa yang didugakan kepada Habib Rizik. Ya, tentunya nanti dilihat dari berita acara pemeriksaan. Biasanya kalau kita menganalisa suatu peristiwa pidana, tentunya diawali dari berita acara pemeriksaan. Nah, dalam hal ini kita belum bisa mengakses sampai sejauh mana proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik, baik terhadap saksi-saksi yang dihadirkan. Kita ketahui salah satu saksi yang dihadirkan ada Gubernur DKI Jakarta. Yang kedua, dari sisi penjelasan Habib Rizik sendiri yang berkapasitas sebagai tersangka yang ditetapkan oleh penyidik. Bagaimana penjelasannya? Itu ada tertera nanti di berita acara pemeriksaan, dan tentunya bukti-bukti yang berkaitan dengan dakwaan atau dugaan tindak pidana 160. Itulah yang bisa kita tanggapi oleh pertanyaan pemirsa. Pastinya dari kita untuk kepentingan umum dan kepentingan Indonesia, kami lebih-lebih menyarankan baiknya proses penyidikan ini lebih kepada penyelesaian secara musyawarah, karena dalam perkembangan hukum pidana, pemeriksaan proses pidana itu sekarang lebih kepada mendorong untuk musyawarah yang dikenal dengan penyelesaian perkara pidana restoratif. Jadi untuk perkara Habib Rizik, kita mendorong agar pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik, mendorong untuk terlaksananya penyelesaian perkara secara restoratif, daripada kita berkepanjangan melakukan proses pemeriksaan sampai dengan penuntutan dan persidangan yang tentunya nanti akan menguras energi bangsa. Kira-kira gitu, Bu Siti. Apalagi Habib Rizik terkenal dengan banyak sekali pengikutnya ya. Iya. Jadi yang dikhawatirkan nanti akan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Jadi harapannya semoga kasus ini berjalan dengan lancar dan segera diselesaikan oleh pihak yang berkewajiban. Iya, yang pasti apabila benar-benar ada peristiwanya, ya diselesaikan dengan secepat-cepatnya, dan nggak ada salahnya diselesaikan dengan cara musyawarah atau dikenal dengan penyelesaian restoratif. Dan apabila ini dilakukan dengan yang disampaikan oleh banyak masyarakat, adanya bentuk rekayasa, maka kita mendorong untuk segera diselesaikan dengan baik dengan cara dilakukan SP3. Kira-kira dua hal inilah yang bisa kita sampaikan kepada pihak penanya tadi, dan sekaligus himbauan kita sampaikan kepada masyarakat agar kita lebih tenang, lebih hati-hati, lebih cerdas. Artinya kita melihat sisi lain dari proses pemeriksaan Habib Rizik dengan cara memantau dengan benar-benar disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi. Kira-kira begitulah Bu Siti atas pertanyaan pemirsa tadi berkaitan dengan bisa nggak diterapkan pasal 160 kepada Habib Rizik. Artinya dengan proses penempatan pasal 160 kepada Habib Rizik, inilah yang menyebabkan Habib Rizik ditahan karena ancaman hukumannya lebih dari 6 tahun. Kalau pasal lainnya, baik dia 161 dan pasal
93 Undang-Undang Karantina ini relatif kecil dan tidak bisa ditahan, sehingga pihak penyidik dalam proses penahanan Habib Rizik secara formilnya memenuhi peraturan perundang-undangan karena ancaman hukumannya lebih dari 6 tahun. Apakah pasal ini bisa diterapkan? Tadinya harus memenuhi ketiga unsur yang disebutkan di dalam pasal 160. Yang pertama, harus ada bukti penghasutan kepada banyak orang, dan penghasutannya ini harus real, baik lisan maupun tulisan. Yang ketiga adalah di depan umum. Jadi 3 unsur ini yang harus dibuktikan, baik dari pihak penyidik harus bisa membuktikan bahwa Habib Rizik telah melakukan 3 unsur tadi, baik pihak penasihat hukum harus bisa juga membuktikan bahwa Habib Rizik tidak sama sekali melakukan 3 hal tadi: menghasut, menyampaikan pernyataan hasutan secara lisan maupun tulisan di depan umum. Nah, itulah kira-kira yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi perlu kami sampaikan kepada pemirsa Ramla Official dan seluruh masyarakat Indonesia untuk terus memantau proses pemeriksaan Habib Rizik di tingkat kepolisian, dalam hal ini di Polda Metro Jaya, sampai nanti selanjutnya. Mudah-mudahan prosesnya lebih kepada tadi kita mendorong untuk diselesaikan secara restoratif, diselesaikan secara musyawarah. Yang kedua, kita lebih hati-hati menyampaikan sikap pernyataan terkait dengan perkara yang sedang diproses oleh pihak Polda Metro Jaya khusus terhadap Habib Rizik, karena kita sama sekali tidak terjun langsung dalam proses penyidikan maupun nanti di penuntutan. Lebih kepada kita pantau apakah proses yang dilakukan oleh penyidik ini telah memenuhi unsur formil dan material. Nanti itu dapat kita lihat di dalam persidangan. Nah, dapat persidangan kita nanti terbuka secara jelas apakah Habib Rizik ini telah memenuhi unsur-unsur pasal 160. Karena itu bisa diakses kalau kita bisa mendapatkan berita acara pemeriksaan. Nah, tanpa berita acara pemeriksaan kita tidak bisa lebih jauh menyimpulkan. Oleh karena itu lebih hati-hati kepada pemirsa Ramla Official dan masyarakat untuk menyampaikan pernyataan di depan umum atau melalui media sosial. Itulah kira-kira yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang terjadi, yang dialami oleh Habib Rizik ini nantinya mendapatkan suatu hasil, mendapatkan satu keputusan yang dapat menjadikan terobosan-terobosan terbaik bagi Indonesia dan penegakan hukum ke depannya. Oke, demikian dari mengenai kasus pasal 160 ini ya Bang. Untuk pemirsa yang sudah bertanya, karena pertanyaan ini bukan hanya satu orang Bang, ada beberapa juga mengenai, karena ini kan masalah hukum gitu. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah bertanya, dan untuk pemirsa yang mau bertanya juga, sahabat Ram yang mau bertanya boleh melalui WhatsApp, melalui Instagram, atau komen di kolom komentar Ramla Official. Sampai sini materi kita pada minggu ini. Sampai ketemu di materi-materi YouTube selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube Ramla Official, jangan lupa untuk share, like, dan komen, dan juga subscribe YouTube channel Ramla Official. Salam Cakrawala Hukum.